Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Selamat sore. Hari ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Hari ini cerah banget ya teman-teman. Saya kali ini berada di Princess Park, gak jauh dari taman sebelumnya di Sefton Park. Princess Park ini juga salah satu destinasi kunjungan untuk berwisata orang-orang sekitar di sini untuk mengunjungi taman-taman yang indah seperti ini ya. Nah, untuk masuk ke taman-taman seperti ini gratis ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di belakang saya sudah mulai masuk musim spring atau musim bunga-bunga. Jadi banyak bunga-bunga di mana-mana. Walaupun cuaca masih sedikit dingin ya, masih sedikit harus pakai jaket. Kalau saya sih masih pakai jaket. Ada beberapa orang yang sudah oke dengan cuaca seperti ini. Nah, suhunya kira-kira 12 sampai 13 derajat Celcius. Di sini kadang-kadang walaupun 12 derajat ataupun 13 derajat tetap lebih dingin karena Liverpool ini angin banget tempat ya. Terus topografinya juga naik turun ya teman-teman. Jadi ya dingin banget gitu. Princess Park ini banyak orang-orang sekitar sini. Kalau cuacanya seperti ini nih, piknik di sini. Banyak fasilitas disediakan oleh taman ini. Nah, di sini ada tempat bermain anak-anak atau playground. Terus ya tempat olahraga. Tadi saya lihat juga ada kayak meja pingpong gitu gratis. Terus juga ada fasilitas olahraga di sini gratis gitu juga. Biasanya kalau cuaca seperti ini kebanyakan orang-orang pada piknik ya. Pada piknik di taman, berjemur, ngangetin badan. Ada beberapa taman di sekitar sini. Yang pertama Sefton Park yang kemarin saya buat vlog sebelumnya. Nah, yang kedua adalah Princess Park ini. Taman ini untuk publik. Fasilitas di taman bagus banget ya. Jalannya bagus, pedestriannya bagus, jadi enak buat jalan. Terus ada jalur sepeda. Jadi terus juga banyak orang-orang sekitar sini tuh bawa hewan peliharaannya gitu main di sekitar taman ini gitu. Banyak juga yang main bola. Teman-teman, hari ini pengen ngobrol apa ya? Pengennya ngobrol tentang harga-harga kebutuhan sehari-hari yang saya pikir memang lebih murah dari Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama teman-teman, kalau menurut saya minyak goreng. Nah, sekarang minyak goreng di Indonesia denger-denger mahal banget kan? Kalau di sini itu 2 liter masih sekitar 30.000 atau hampir 40.000 dan itu normal. Jadi dari dulu juga segitu harganya. Mudah-mudahan nggak naik ya teman-teman. Nah, yang kedua itu daging. Kalau di Aceh ya, saya berasal dari Aceh. Kalau di Aceh itu daging 1 kilo itu kalau nggak salah saya 150.000 sampai dengan 170.000 atau 180.000 deh. Kalau di sini teman-teman 1 kilo daging itu paling mahal 160. Yang kita lihat di beberapa tempat 160. Bahkan ada juga yang 120.000. Itu daging-daging halal ya. Yang kita survei itu ya, yang kita survei di toko-toko halal. Itu rata-rata 120.000 sampai dengan 140.000 gitu. Paling mahal 160.000 gitu. Nah, kalau di Aceh daging mahal ya teman-teman, sampai dengan 180.000 kadang-kadang atau 160.000 yang kualitas terbaik ya. Kalau di sini kualitas terbaik itu 140 udah oke banget dan paling bagus, paling top. Nah, kalau di Aceh
sebentar lagi persiapan Ramadan ya. Ada tradisi namanya megang atau masak daging. Nah, kalau di sana pasti kalau harga daging itu, kalau megang itu pasti mahal banget kan teman-teman. Kalau di sini mudah-mudahan stabil ya. Jadi persiapan Ramadannya itu nggak ada dinaikin atau diturunin, harganya itu nggak stabil aja sih gitu. Nah, kemarin saya sempat survei di salah satu supermarket di dekat rumah saya, Asda, namanya Asda, supermarket Asda yang lumayan terjangkau harganya di situ, supermarket yang besar. Saya survei harga minyak goreng sekian, beras sekian, telur, dan gula. Nanti saya tunjukin ya di video berikut ini. Hari ini kita mau survei harga kebutuhan bahan pokok, minyak, telur, beras. Kita lihat ya perbandingannya dengan Indonesia. Di Indonesia lagi langka minyak. Nah, di sini berapa ya harga minyak 1 liternya? Kali ini kita lagi main di Asda. Nggak terlalu jauh sih dari apartemen kita. Yuk kita masuk. Come on. Ya, ini bunganya seger-seger banget. Dan bunga hidup semua. Look. Bagus-bagus banget. Kalau segini nih cuma 5 pound atau 100.000 satu tangkai begini. Nah, ada mawar satu tangkai begini. Ini semua 5 pound, 100.000. Nah, teman-teman, yang pertama kita masuk ke harga minyak goreng. Minyak goreng di sini untuk 1 liternya sekitar 1,2 pounds ya, atau sekitar 22.000 atau 23 ribuan. Nah, di sini ada sunflower oil dan ada vegetable oil ya, teman-teman. Untuk harga beras sendiri variatif ya teman-teman, beragam sih, mau yang basmati, ada yang long grain, gitu-gitu deh. Untuk harganya ada yang dari 50 pence sampai dengan 2 pounds ya per kilonya. Kalau sekitar 45 pence ini sekitar 9.000 per kilo. Nah, untuk gula 2 kilo itu sekitar 25.000. Kalau yang ini gulanya sekilo 13.000. Nah, ini dia telur isi 15, harganya sekitar 22.000 ya, isi 15. Nah, kalau untuk telur saya pikir juga murah ya. Di sini sekitar 1,1 pound itu udah dapet 15 butir atau sekitar ya 20.000 lah. Udah dapet 15 butir telur. Itu termasuk murah ya, selain sayur-sayur dan buah-buah lokal di sini juga murah. Sambil ngopi ya teman-teman, kopi anget di sini. Nah, untuk kopi kayak gini nih harganya sekitar 2,5 pound atau sekitar 50.000. Kopi gini doang gitu, dan rasanya kalau boleh komen jauh dari Sanger ya. Kalau di Aceh Sanger the best ya. Kalau di sini walaupun harga 50.000 gini kayak harga kopi yang 5 ribuan mungkin ya, nggak berasa sama sekali. Tapi kalau kopi Aceh, aduh, bangga deh jadi orang Aceh, kopinya top. Balik lagi yang ke tadi, tema yang tadi,
berbicara tentang minyak goreng lagi ya teman-teman. Ada beberapa jenis sih minyak goreng di sini, ada olive oil, ada vegetable oil, terus ada sunflower oil dan sebagainya. Nah teman-teman, kebiasaan kita di Indonesia kan suka tuh makan gorengan ya. Kalau di sini biasanya menggunakan vegetable oil atau sunflower oil. Kenapa? Kalau di Indonesia, kalau kita goreng itu kan biasanya pakai minyak kelapa sawit ya. Kalau kita goreng itu kayak bakwan, pisang goreng, itu kalau kita goreng itu cheese gitu ya, bunyinya lebih nyaring dan ada kepuasan tersendiri kalau kita masak. Nah kalau di UK ini jarang banget ada rumah yang menyediakan kompor gas ya. Jadi kebanyakan juga rumah banyak menyediakan kompor listrik. Nah, salah satu kekurangan kalau kita masak gorengan pakai kompor listrik itu kurang garing gitu. Jadi kayak lama panasnya dan kurang ngeces gitu lah kayak di Indonesia. Jadi biasanya kalau di sini kita gunain itu minyak, saya udah coba sih minyak sunflower oil. Jadi minyak bunga matahari yang kita pilih ketimbang dengan vegetable oil atau olive oil. Olive oil kan mahal ya teman-teman, tapi kalau vegetable oil ataupun sunflower, minyak sayur atau minyak bunga matahari itu biasanya masih terjangkau harganya, sekitar 20.000 1 liter. Itu udah cukup banget buat di sini karena kita juga selama di sini juga membiasakan diri untuk gak terlalu sering makan goreng-gorengan ya teman-teman. Nah cocok tuh buat teman-teman di Indonesia yang minyak gorengnya lagi mahal banget ya. Nah usahakan bakar-bakar aja, tumis gitu, dibakar atau dipanggang gitu. Kayaknya lebih sehat. Selama saya di sini, saya belum pernah lihat tuh teman-teman minyak kelapa sawit di sini atau minyak palm ya, palm oil yang biasa kita temukan di Indonesia kayak merek-merek Bimoli dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang sayur, teman-teman, kalau di sini sayur-sayur lokal itu murah, teman-teman. Misalnya kayak brokoli, kalau harga standarnya itu satu bonggol itu cuma 10.000 atau 8.000-an gitu. Karena di Aceh itu brokoli bisa sampai 15.000 atau 17.000 satu bonggol seperti itu. Terus kayak wortel 1 kilo itu sekitar 6.000, banyak gitu. Kentang juga segitu, sekitar 7.000-an sekilo dan udah banyak gitu teman-teman. Nah kalau cabai sih yang mahal di sini, terus ikan-ikanan tuh mahal. Tapi kalau untuk daging dan ayam lebih banyak, orang-orang di sini tuh banyak makan ayam dan daging. Ikan susah banget kita dapat di sini, apalagi ikan seger ya. Jadi kalau kita sih lebih memilih makan yang fresh gitu. Jadi kalau nggak daging ya ayam yang fresh gitu. Jadi kita nggak beli gitu ikan-ikan frozen gitu, karena di sini kalau mau makan ikan ya ikan-ikan frozen gitu. Susah banget cari yang fresh gitu. Apalagi di vlog saya sebelumnya juga ada tuh udang yang saya bilang 600.000 kan sekilo gitu. Makanya susah banget nyari yang seafood yang fresh di sini gitu. Ada sih seafood yang fresh itu ya kayak salmon gitu teman-teman, tapi kan nggak mungkin juga tiap hari kita makan salmon gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya vlog hari ini. Sedikit ngobrol-ngobrol santai aja sih hari ini sambil menikmati suhu dan cuaca yang lagi hangat seperti ini, sambil jalan-jalan di Princess Park yang tadi saya tunjukin. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.